Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ayasa Dara Fayola MPD selaku dosen mata kuliah berbasis IT, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Eva Damayana, Ulfa Nur Fadila, Ria Nur Anggraini, Restu Dia Safa, dan Wulan Husnul Hamidah. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi mengenai naskah media. Yaitu langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian naskah. Naskah adalah segala tulisan mengenai sesuatu yang menjadi panduan atau acuan dalam pembuatan media pembelajaran. Penulisan naskah adalah proses yang dilakukan oleh seseorang secara bertahap, bermula dari ide atau gagasan, penentuan tema, pengumpulan data dan informasi atau riset, terus penulisan outline, penulisan sinopsis, mengidentifikasi garis besar program pembelajaran, penulisan treatment, penulisan naskah, pengkajian naskah atau revisi naskah, finalisasi naskah, dan produksi naskah. Itu berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu perumusan ide atau gagasan. Tahapan yang pertama dalam penulisan naskah biasanya diawali dengan pemunculan ide atau gagasan. Ide bukanlah pesan yang akan disampaikan. Terus yang kedua yaitu penentuan tema. Dalam penentuan tema sendiri mengandung arti sesuatu yang bebas untuk dibahas dan diuraikan. Tema juga merupakan sesuatu yang masih terbuka dan bukan suatu formulasi siap pakai. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Ulfa Nur Fadila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga yaitu pengumpulan data dan informasi, riset atau survei. Riset adalah penelitian mengenai semua aspek dan isi suatu rencana program sebagai persiapan untuk mengarang skenario dan juga sebagai usaha guna memperoleh suatu ide untuk merencanakan suatu program. Selanjutnya yang keempat yaitu penulisan outline atau kerangka informasi. Setelah memahami hasil riset atau informasi yang sudah terkumpul, langkah kemudian membuat kerangka atau outline dari informasi yang akan dituangkan menjadi sebuah skrip. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Ria Nur Anggraini. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kelima yaitu penulisan sinopsis atau kerangka gagasan. Berdasarkan fakta data dan pengalaman nyata yang diperoleh selama melakukan penelitian, kemudian akan disusun menjadi sebuah cerita. Yang keenam, mengidentifikasi garis besar program pembelajaran. Dalam mengidentifikasi garis-garis besar program pembelajaran terdiri dari produk media, mata pelajaran, sasaran, durasi, topik, tujuan umum, tujuan khusus, pokok-pokok materi, dan sumber. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Restu. Kepada Mbak Restu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Yang ketujuh, penulisan treatment. Treatment mengandung pengertian, yaitu implementasi dari kerangka pemikiran atau sinopsis. Yang kedelapan, penulisan skenario atau naskah. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan setelah pengambilan gambar adalah menulis naskah. Naskah ditulis berdasarkan pengembangan dari treatment. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ulan Husnul Hamidah. Saya persilakan. Baik, yang 9 yaitu pengkajian naskah atau revisi naskah. Draft naskah harus ditelaah oleh seseorang yang mengerti substansi isi program atau konten expert dan ahli media atau media spesialis. Yang ke-10 yaitu finalisasi naskah. Finalisasi naskah merupakan langkah akhir sebelum naskah diserahkan kepada produksi. Yang terakhir yaitu produksi naskah. Naskah program media terdapat bermacam jenis. Setiap jenis mempunyai bentuk naskah yang berbeda, tetapi pada dasarnya maksud dalam naskah tersebut yaitu sebagai tun ketika kita memproduksi program media. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu presentasi yang sedikit kami sampaikan. Kesimpulan dari materi di atas adalah naskah adalah segala tulisan mengenai sesuatu yang menjadi panduan atau acuan dalam pembuatan media pembelajaran. Penulisan naskah adalah proses yang dilakukan oleh seseorang secara bertahap, bermula dari ide atau gagasan, penentuan tema, pengumpulan data, dan informasi. Penulisan outline, penulisan sinopsis, mengidentifikasi garis besar program pembelajaran. Penulisan treatment, penulisan naskah, pengkajian naskah atau revisi naskah, finalisasi naskah, dan produksi naskah. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.